Muhammad ridwanullah minna lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ayat ke-28 nggih. Ya, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a yuwalunahum min duni ay ghairil mu'minina wa may yaf'al dzalika ay yuwalihim falaysa min dinillahi minallahi ay min dinillah fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqata masdaru taqaituhu ay takhafu makhafatan falakum muwalatuhum bil lisani dunal qalbi ila akhirih. La yattakhidhi, janganlah mengambil al-mu'minuna oleh orang-orang yang beriman, al-kafirina akan orang-orang kafir, awliya'a yakni pemimpin atau teman dekat, atau juga bisa bermakna apa namanya wali, pelindung, penolong. Yuwalunahum, memberi kesetiaan kepada mereka. Jadi di dalam ayat 28 ini diawali dengan huruf la. La bermakna nahiyah, larangan, janganlah. Jadi ayat 28 surah Ali Imran ini adalah petunjuk dari Allah kaitan hubungan dengan selain muslim, selain orang beriman. Larangannya jangan orang beriman menjadikan orang-orang kafir itu sebagai aulia, apakah pemimpin atau teman dekat atau pelindung. Min duni yakni ay ghairil mu'minina, meninggalkan orang-orang yang beriman. Kalau ada orang yang beriman yang bisa dijadikan teman dekat, teman setia, pelindung ataupun pemimpin, maka tentu jadikanlah orang-orang yang beriman, ya. Dan Allah melarang menjadikan orang kafir sebagai aulia. Nah, ketika Allah melarang pasti ada hikmah di balik dari larangan itu. Apa sebab? Karena pertama, orang kafir tentu orang yang tidak mempercayai akan kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu tak layak untuk kita jadikan mereka sebagai teman setia, teman dekat, atau pelindung, atau pemimpin. Dasarnya saja mereka mengingkari Allah, apalagi kedepannya pasti akan mengingkari kita atau akan menyesatkan kita, menjerumuskan kita. Wa may yaf'al zalika, dan barang siapa yang melakukan yang demikian itu, ay yuwalihim, yang melakukan bahwa mereka terhadap orang-orang kafir itu setia, ya, menjadikan mereka pelindung, falaisa, maka tidaklah ada min dinillah, dari agama Allah, fi syai'in, sedikit pun, ya. Jadi siapa yang melakukan hal tersebut maka itu bukan datang dari agama Allah, ya. Illa antattaku, melainkan ada pengecualian, ya.
kecuali antataku bahwasanya engkau takut ya, minhum daripada mereka, tuqata yakni rasa takut ya. Jadi tuqata niki masdaru taqaituhu, masdar taqaituhu ai takhafu makhafatan, kalian takut makhafatan akan satu ketakutan ya. Jadi ada pengecualian, boleh engkau menjadikan mereka teman ya, ataupun menjadikan mereka sebagai pemimpin, itu pun kalau kau takut ya, karena mereka berkuasa. Falakum mualatuhum, maka bagi kalian mualatuhum yakni kesetiaan terhadap mereka bil lisani, hanya di lisan saja, dunal qalbi, tidak kesetiaan itu di hati, cukup di lisan saja. Wa hadza qabla izzatil Islam, dan ini sebelum ya, izzatil Islam, kejayaan Islam ya. Sebelum Islam berjaya, maka orang-orang mukmin saat itu secara lisan boleh, itu pun dengan syarat takut nanti kalau tidak menjadikan mereka sebagai penolong atau pelindung atau teman dekat, maka akan menyebabkan orang-orang mukmin diperangi, dibunuh. Tapi itu hanya sebatas di lisan saja, tidak sampai ke dalam hati. Wa yajri, dan berlalu atau mengalir atau berlaku piman huwa, pada orang yang huwa fi baladin, di suatu negeri, laisa qawiyan, yang tidak ada kekuatan pihak dalam negeri itu. Artinya boleh kita menjadikan orang kafir itu nanti seorang pemimpin atau teman dekat ya, itu hanya di lisan saja, tidak sampai ke dalam hati, dan ini terjadi sebelum kejayaan Islam dan di daerah atau negara-negara yang tak kuat Islamnya. Kalau Islam kuat di satu negara, maka tentu tak boleh. Misalnya di Indonesia mayoritas muslim, menjadikan seorang pemimpin dari golongan mereka, maka tentu mengacu kepada ayat niki, la yattakhizil mu'minuna, larangan bagi orang mukmin untuk menjadikan orang-orang kafir itu sebagai aulia. Nah, ketika melanggar aturan Allah ini pasti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Tapi secara kenyataan di zaman saat ini, dimanapun negara, bahkan negara muslim, mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung. Contoh, contoh negara kita saja. Bahkan di negara-negara Islam, untuk membangun suatu negeri dengan cara meminjam uang, ambilin minjam, meminta tolong kepada negara-negara kafir. Misalnya ke Amerika atau ke Cina. Apakah bantuan yang mereka berikan itu murni bantuan? Tidak ada. Ketika mereka memberikan pinjaman, ya tujuannya untuk keuntungan. Mereka bukan sejatinya untuk membantu ya, tetapi pada dasarnya untuk merugikan sebuah negara ya. Tapi inilah keadaan kondisi, karena yang menguasai dunia saat ini orang-orang yang di luar Islam ya, terutama Yahudi ya. Semua produk-produk ya, apakah mesin-mesin perang, apakah alat-alat yang dibutuhkan oleh manusia saat ini, rata-rata
yang membuat, mencetak adalah orang-orang yang di luar Islam. Ya. Wa yuhadzirukum, ya, dan memperingatkan akan kalian, yukhawwifukum, yakni memberikan rasa takut kepada kalian, Allahu oleh Allah, nafsahu akan dirinya. Jadi Allah SWT dengan sifat esanya, kekuasaannya, memberikan rasa takut kepada kita atau memperingatkan kita, ya. Ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya, ya. Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Allah kuasa, Allah raja di raja, Allah raja di langit, raja di bumi, maka layaklah untuk kita minta pertolongan, mencari perlindungan, yakni kepada Allah. Maka di ayat 28 ini larangan untuk mencari perlindungan, pertolongan kepada orang kafir, ya. Sehingga Allah dalam lanjutan ayat niki memperingatkan, ya, ayyughdiba alaikum, bahwasanya ia murka terhadap kalian, in walaitumuhum, ya, jikalau kalian setia terhadap mereka, ya. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah al-masir, ai al-marji'u, tempat kembali, fayujazikum, maka Allah akan membalas kalian. Jadi ringkasan di dalam ayat 28 ini, yang pertama, okay, Allah melarang orang-orang mukmin menjadikan orang kafir ini sebagai aulia. Nah, aulia niki bisa diartikan pelindung, bisa diartikan teman setia, bisa juga diartikan sebagai pemimpin. Kenapa Allah larang? Sebab pada dasarnya orang kafir tak meyakini Allah. Ketika mereka tidak meyakini Allah, apa yang Allah perintahkan tentu mereka tidak akan lakukan, ya. Seperti halnya misalkan iblis, ya. Iblis ketika berada di surga bersama Nabi Adam, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud. Ternyata iblis tidak mau, aba wastakbara, dia enggan dan berlaku sombong. Nah, ketika dikeluarkan dari surga, nah ternyata dalam satu riwayat iblis ini menggoda Nabi Adam alaihissalam, ya. Dikisahkan dalam satu riwayat iblis ini menjelma sebagai ular sehingga kembali lagi ke surga karena sudah dikeluarkan dari surga, ya. Terus saat itu dia membisiki Nabi Adam dengan istrinya, wahai Adam, engkau adalah penghuni surga yang nanti kekal kalau engkau dekati pohon huldi, ya. Sampai iblis bersumpah menyebut nama Allah. Demi Allah, saya termasuk orang-orang yang memberi nasihat, tentu nih, sampai mengatasnamakan Allah SWT. Inilah sifat iblis, ya. Menyampaikan sesuatu, memberikan tawaran, meyakinkan sampai menyebut nama Allah SWT. Tapi apakah itu untuk kebaikan murni menolong Nabi Adam? Ternyata tidak, ingin menjerumuskan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam terjerumus akhirnya makan buah khuldi, dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah gambaran orang-orang yang kafir. Mereka menampakkan diri seolah-olah menjaga, melindungi, memberi bantuan, tapi hakikatnya untuk menjerumuskan. Ini maka Allah melarang. Dan siapa yang tidak mengikuti petunjuk Allah itu, maka disebutkan dalam akhir ayat, wa ilallahil masir, kepada Allah tempat kembali, artinya pasti terbalas lantaran tidak mengindahkan larangan Allah SWT, ya. Terus makna kedua dalam ayat 28 niki, okay, tentang ancaman terhadap pelanggaran, okay. Ketika Allah SWT melarang kita menjadikan orang kafir sebagai
pemimpin, pelindung atau teman setia, maka ketika ada yang melakukan, siap-siap ada ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk ancaman? Ya tidak dilindungi oleh Allah, ya, tidak akan ditolong oleh Allah. Ini ancaman, ya. Terus yang ketiga, ada pengecualian, ya, terhadap kondisi jikalau terpaksa. Seperti tadi, ya, mungkin di satu negara Islamnya kurang kuat, sehingga mau tidak mau dia ikuti pemimpin atau dia pilih pemimpin yang non muslim atau kafir, tapi hanya di lisan saja, tidak sampai meyakini ke dalam hati. Terus ayat selanjutnya, kul, ya, katakanlah. Barasa sampun tiang sampean, kul dari kata qala yaqulu, kul, qala telah berkata, yaqulu dia berkata, kul katakanlah. Siapa yang mengucap, yang memerintah? Allah. Siapa yang diperintah? Yakni Nabi Muhammad SAW. Berarti kalimat kul, katakanlah, adalah sebuah perintah, ya, lahum, kepada mereka, ya. In tukhfu ma fi sudurikum, jikalau kalian menyembunyikan ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam dada kalian, ay qulubikum, hati-hati kalian, min muwalatihim, dari kesetiaan terhadap mereka. Jadi Allah sampaikan, hai Muhammad, sampaikan kepada mereka, kalaupun engkau sembunyikan di dalam dadamu, dalam hatimu, apapun termasuk kesetiaanmu kepada mereka, Allah tahu, ya. Ini menunjukkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk isi di dalam hati, ya. Ada sebuah keterangan disebutkan, hatta malaikat pun tak tahu isi hati kita, ya. Ada dalam sebuah hadis, siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan, maka langsung dicatat sebagai kebaikan yang sempurna. Misal, aku berniat lemak jak bersedekah sedulang, lah, niat doang langsung tercatat si malaikat. Bilangan tahu isi malaikat, padahal malaikat itu tak tahu isi hati kita. Ternyata dalam sebuah riwayat, munarak niat dengan beriman seolah, wah, tercium baunya lewat bau solah, ayah bun, oh, ni niat solah, tercatat. Tentu yang lebih tahu isi hati setiap manusia hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena isi hati manusia yang tahu hanyalah Allah, ayah but jaga isi nate, meskipun dalam zohir solah ucapan segala macam lagu aten teden solah, Allah tetap tahu. Maka ibu perlu perbaiki keadaan hati. Sebab baginda Rasulullah menyampaikan, hati niki adalah raja. Lamun solah raja, insyaallah solah anggota tubuh. Sampai Imam Al-Ghazali menyampaikan, hati ibarat barak besi. Besi niki bisa berkarat, ate pun bisa berkarat. Nah, ate pun sampai berkarat sebab, kata beliau Imam Al-Ghazali, ada dua. Pertama, bil goplati, dengan sebab goplah, laleh. Tapi kena laleh, kebalikan ingat. Tinggal tercek ke diri sejelo semalam 24 jam, ia lui anti ingat Allah atau ia lui anti laleh. Pas sembahyang insyaallah ingat Allah, lagu nu pun macam ingat masih. Saat sembahyang pun laleh, apalagi saat dia sembahyang. Ya buta peringat di sisi Allah. Wailul lil musallin, celaka bagi orang yang solat. Lah, i sembahyang ni kita sebut celaka. Lantaran Nabi, salah satu lantaran allazina hum an salatihim sahun. Ia laleh. Laleh niki bisa bermakna sendeman sembahyang laleh,
ndik sempurna wuduk nggih, atau wuduk sempurna lagu saat sembayang gawe rukun ndik sempurna lalih nggih. Mungkin tumak ninah ndik sempurna ya lalih, bisa termasuk sahun wailun, celaka. Saat sembahyang pun celaka, apalagi saat dia sembahyang. Okay. Berarti inti niloyan lalit daripada zikir setiap jelo semalam, dekman kali seminggu, dekman setiap bulan, dekman setiap tahun. Inti niloyan lalih. Okay. Semakin lalih berkarat hati. Saat kedua bizunub dengan sebab dosa. Apalagi dosa mana? Apakah dosa mata, telinga, lisan, kaki, tangan, segala macam, masih luwe sumber-sumber sebab-sebab pintu-pintu masuk dosa niki. Nah, goplah zunub bergabung semakin berkarat hati. Amun hati berkarat ya ibarat barak besi berkarat, okay. Kurang kuat, okay. Lamun solah insyaallah kuat. Hati berkarat, ndik mele dengan nasihat. Mesa-mesa mah surga, dekat-dekat ke neraka wah ni ter. Silat ngaji mesa ambil itu. Arak dengan pecu, misal berkerudung, misal bercadar, misal ambil lagi Power Rangers, ambil lagi Ninja Hattori kuning. Jadi diberi nasihat arak doa. Nikilah sebagai salah satu tanda hati berkarat. Tentu makin hati tak berkarat berbicara terpersih. Kata Imam Al-Ghazali lanjutan, cara terpersih niki pun juga dengan bisyai'aini. Nggih. Sadua niki yakni dengan bizikri wa bil istighfar wa taubah. Memperbanyak zikir, istighfar dan bertaubat. Nikilah cara untuk membersihkan hati. Alamun wah hati bersih, insyaallah kejok pikiran, akal bersih. Lamun wah akal bersih, turun jok lisan, ucapan yang keluar insyaallah solah. Lamun wah solah ucapan, insyaallah pegawaian temilu solah. Lamun wah pegawaian tersolah, insyaallah kebiasaan tersolah. Lamunah kebiasaan tersolah, maka karakter tersolah. Lamun karakter tersolah, insyaallah nasib solah. Nasib solah atau tidak ditentukan oleh sumber pertama, yakni hati. Sehingga salah satu ilmu yang membahas tentang hati, kondisinya, penyakit-penyakit berbicara awat, yakni ilmu tasawuf. Lamun pekeh syariat zohir, lagu lamun batin atin niki salah satunya adalah ilmu tasawuf niki. Ayo buat kitab Mukasyafatul Qulub, salah satu kitab karya Imam Al-Ghazali, tentu untuk membersihkan hati. Sehingga dalam ayat niki Allah sampaikan, kul, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, in tuhfu ma fi sudurikum, jikalau kalian sembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian, dalam hati kalian, min mualatihim, dari kesetiaan terhadap mereka, au tubduhu, atau kalian nyatakan, tuzhiruhu, atau kalian tampakkan, iya, artinya sesuatu itu tampakan, ndik tampakan sama saja di sisi Allah. Allah tahu, ya'lamhullah, niki nggih. Allah SWT mengetahuinya. Wa huwa, dan dialah Allah SWT ya'lamu, mengetahui, ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah SWT atas segala sesuatu qadirun, kuasa. Sekarang tiang sampean harap sopok murid pernah bertanya kepada seorang guru sufi, wahai sang guru, kira-kira arak ndik langan celah tejak kanggo gawe dosi, kira-kira arak ndik syarat buat sampai jak bau gawe dosi. Sehingga sang guru ini mengatakan, arak anu nih lah camoh murid, berarti jak arak idap tejak kanggo gawe dosi, arak syarat.
Nah, apa syarat tuan Syekh? Syarat pertama, seandai mele gawe dosa, syarat syarat pertama nendek nikmati rezeki langan desida Allah SWT. Okay. Pas cek bejuluk lah iseng ke hidup. Okay. Nendek kedu nikmati pakai fasilitas rezeki nikmat langan desida Allah. Masalah selepu anda ni Allah doang langah. Bundik menjaga kedu. Pakaian, nyawa, kepeng, harta, tenaga segala macam Allah yang berikan, maka syarat boleh kau melakukan maksiat ni ndik kedu. Ya, biar tentang ndik kedu. Ya. Untuk ndik kedu mati. Ya. Berembih bau menjaga awet, andin bau sengke. Ambil syarat kedua, lemu masih milih tetap gawe dosa salah. Syarat kedua, lemu gawe maksiat jangan dibumin Allah. Bumi ada tahu lipit tu. Okey. Jog jauh nenek epek. Okey. Lalu mengkebar jog bulan epek. Okey. Allah epek. Okey. Jog kembembe Allah tempat manapun dimanapun Allah yang punya. Berembih bau atau ndek? Andin bau. Seandainya gawe dosa di tempat milik Allah, abu kesembel. Okay. Ibarat yang pelunggu sami makin berduit terbalik. Okay. Berharap dengan bih jaga datang jog balik, bu gawe dosa elek balik. Lah itu sepek balik jelak tergedak. Okay. Malah terusir. Allah SWT epin bumi ni ke bu iya hamba sini gawe dosa bumi, fasilitas tebing sida-sida Allah bu gawe dosa elek. Tempat milik Allah Subhanahu wa taala. Lagu tok luar biasa tetap tersayang sida-sida Allah, ndik langsung terazab, ndik langsung terusir. Si luek sifat Rahman Rahim di sida Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sebut 100 kulit rahmat Allah baru nak sekit keturunan jog dunia butuh bagi selepuan. Apakah manusia, apakah binatang selepuan langan sak sekit rahmat. Nah sesekit rahmat don terpancar jok selepuan makhluk lah, Masya Allah. Seandainya makin tiang pelunggu sami gawe dosa bu langsung sogul turun azab lah nadik manusia sekit dunia ni. Sehingga nadik manusia yang tiara gawe dosa. Seandainya makin Allah langsung hukum manusia saya gawe dosa, misalnya gawe dosa tak azab mati, ni gawe dosa tak azab mati lah, sepi dunia ni. Maka nikilah ruang bentuk sifat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat niki Allah kuasa membiar tentang Allah tahu, Allah kuasa. Terus selanjut berketuan Malik lah ibarat niki tuan Syekh syarat semudahan. Ni syarat keteluh nggih. Seandai makin mele gawe dosa, lemun datang lemak malaikat maut jak cabut nyawa ni ndik bae milih okay. Usir berembih bau nak dondek wah iseng kendin bau ndak teman kena usir malaikat maut sekadar tidak cegah penuaan tanda-tanda malaikat niki jak datang ziarah barak bulu pote sandin bulu pote kan bote bidengan misal okay. Terus makin misal tolang bongkok kira-kira bon terpelurus andin bau polak loh okay. Terus misal gigi betabek sekedik-sekedik telah misal arah isi gigi palsu gu lelah termasih okay. Seandainya teja persik lah buka sikat elek luah terus okay. Terus kulit keriput bumele terkencang malik andin bau masih jatuh terpekencang penantang seru dek man terkedok dek teman pikun okay. Salah satu saat di arah awat pikun biar tu beliwat mudah tawa pikun ditingkat nepi-nepi okay. Sebelum datang masa pikun ni ke silak diisi akal niki dengan ngaji, sebab ngaji niki adalah amal ibadah luar biasa sampai tersebut dalam hadis Nabi sallam lemun dengan meninggal wah telah kah tahu gawe amal soleh kecuali terus mengalir yakni ilmu. Maka perbanyak ilmu dengan cara nuntut ilmu. Sampai sekarang tiang sebut lemun tengaji selepuan makhluk
elek dunia termasuk elek lautan mendoakan kita. Lelah pira keluar nampak-nampak niki mendoakan kita. Nggih. Kamu tah tedoan wah insyaallah wah niki pegawaian niki. Ya nikilah ruan kelebihan nggih daripada kumpul-kumpul ngaji. Terus murid niki pun berkata, tuan saya berat. Dia tahu ya usir malaikatul maut. Lamun menoja dia bawah selesian syarat demi syarat nih. Bu nadi alasan jak gawe dosa. Lagu kembin manusia tetap gawe dosa. Nikilah kembali jawab diri masing-masing. Nggih. Haya buat terperintah untuk nuntut ilmu. Nggih. Terus lanjut wa minhu ta'zibu man walahum. Nggih. Dan darinya azab terhadap orang yang setia terhadap mereka. Artinya saya setia terhadap musuh-musuh Allah, maka Allah akan memberikan azab. Uzkur, ingatlah yauma hari tajidu kullu nafsin, setiap jiwa akan mendapati ma'amilat, apa yang telah ia kerjakan, min khairin, dari kebaikan, ya, muhdara, di hadapannya. Ingatlah. Ini ke dalam ayat ni kita suruh ingat lema arak jelo, pasti tejak dait jelo niki. Dan hari niki adalah hari di mana kita akan mengetahui nepi wah tegawe amalai saat hidup oleh dunia, apakah baik atau buruk. Wa ma amilat, dan apa yang telah ia kerjakan, min su'in, dari keburukan. Gawe solah jak tedai, lengi gawe jak tedai. Mubtadaun, niki adalah kalimat mubtada. Khabaruhu, adapun khabarnya tawaddu. Niki tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Tawaddu yakni menginginkan. Artin setiap jiwa niki menginginkan lau anna bainaha, jikalau bahwa antara ia wa bainahu, dan antara hari itu, amadan ba'ida, akan masa yang jauh. Jarin berharap setiap jiwa niki ndak nabai det jelo sak kiamat ni ngone nabai. Sehingga namun wah kendaitan, namun wah dait jelo kiamat, baru di situ mereka akan tahu, ditampakkan nikilah amal baiknya, amal buruk. Goyatan, yakni puncak atau ujung, fi nihayatil ba'di, di dalam puncak jauh. Pokok ada nabai antara saya, kata jiwa niki, dengan hari kiamat niki jauh, tak berujung lah barat niki. Fala yasilu ilaiha, maka tidaklah sampai kepadanya, saking jauh nadet tak dait saran jelo niki. Wa yuhazzirukum, dan memperingatkan akan kalian Allahu, oleh Allah, nafsahu, dirinya. Allah selalu memperingatkan kita sebagai bentuk Allah sayang. Kurrira litakid, diulang kalimat yuhazzirukumullahu nafsah ini litakid, sebagai bentuk menguatkan. Bara idap sebedue anak, anak tegawai salah, terperingat. Lemak terperingat. Dek peringat dek sayang. Bukan berarti sayang terjok anak niki buat apa-apa kemelin atau penangan. Tanda-tanda sayang. Misal makin anak temelet bir misal, baik bi anak. Celepuk. Terus anak temelik motor, terbeliah. Anak temelik ni terbeliah. Buat apakah selalu kita turuti keinginan anak niki sebagai tanda sayang? Belum tentu. Bukti sayang kita, tidak semua keinginan anak kita turuti.
mbih untuk kebaikan anak, mbih untuk keburukan, maka tentu kita yang menilai. Maka Sayyidina Ali mengatakan dalam mendidik anak niki boleh tahapan. Tahapan pertama 7 tahun. Pertama, dijadikan anak niki layaknya seperti raja. Arti raja niki tentu terunguk sekarang masih kanak. Baru lahir dia mungkin tahu urung diri pendik dia segala macam. Maka dalam ilmu nabilah istilah psikologi, saat pendik anak dong dengan kelembutan, terus pas lawan bicara dengan lembut, barak entat ngeroskan raja, ternyata berpengaruh elek kanak nik. Terus Sayyidina Ali mengatakan lemun wah aman ke 7 tahun pertama layaknya raja, terus tahun 7 kedua langan umur beluk sampai pirjarin 14, jadikanlah anak sebagai tawanan. Tapi kenan tawanan niki ya terikat dengan aturan. Lemum gawe ini kebim hadiah, lemum langgar diikuti ya ke hukum, barak tawanan. Sehingga Nabi SAW memerintahkan orang tua wajib hukumnya memerintahkan anaknya umur 7 tahun sembahyang. Awah mulai tebing isi aturan. Sebelum niki ndek mah. Nah, sak wajib dengan toa memerintahkan anak. Lemun kanak ndek man wajib. Saya ingat masih ndek man balik. Tapi yang wajib adalah orang tua. Nah, lemun wah umur 14, 15 sampai 7 tahun ketiga sampai 21, maka jadikan anak itu sebagai teman. Ikembek sebab ia tahu masa transisi dari masa anak ke remaja, remaja ke dewasa. Lemun dek bagus entat jaga, dek bagus entat awasi, dek bagus entat dekati layaknya teman, dan lain-lain pihak teman bu salah. Maka nikilah pesan Sayyidina Ali. Lemun wah aman sampai umur 21 tahun setelah niki jabut lepas, karena sudah terikat atau sudah tertanam bibit-bibit kebaikan dalam diri. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah SWT penyayang, rauf penyayang bil ibad terhadap hamba. Niki ayat ke-30, kesimpulannya hari kiamat dan pertanggungjawaban pasti diarak dengan lewati hari kiamat. Wah, proses perjalanan hidup niki wah tatur sida Allah. Pertama alam roh, pindah jok alam rahim, pindah jok alam dunia, pindah jok alam barzah. Setelah nikah kiamat kebangkitan, setelah dibangkitkan ke padang mahsyar. Di padang mahsyar nunggu sampai mau syafaat terhisap. Selesai terhisap tertimbang, selesai timbang bu tebing terminum telaga Kausar. Setelah nikah bu terlewati sirat. Nah, apakah lolos atau ndek, ia penentu terakhir. Sirat niki lolos surga, ndek lolos neraka. Proses wajib terlewati. Ada sepupu hamba Allah langsung bejok surga. Saya isi dia. Dan baru harus lewati selepu anak ni. Maka wallahu raufun, Allah penyayang bil ibad terhadap hamba. Wa nazalah, dan turun. Lama qalu, manakala mereka berkata, ma na'budul asnama, tidaklah kami menyembah berhala, illa hubban lillahi, melainkan kecintaan kepada Allah, liyuqarribuna, supaya mereka dekat kepada kami, ilaihi, kepadanya. Arti dengan sebab sembah berhala menyebabkan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia keunin dengan kafir.
Sehingga Allah sampaikan, kul, katakanlah lahum kepada mereka, ya Muhammad, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ayat tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini Allah, jikalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian. Jadi kriteria cinta kepada Allah Nabi, yakni mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harap cinta kepada Allah lagu undin ikuti Nabi Muhammad, ande iaran cinta kepada Allah. Harap undin cinta kepada Allah tapi perintah Allah dia langgar, malah larangan Allah dia kerjakan, ande iaran cinta. Nggih. Bimakna annahu yusibukum, dengan arti bahwasanya Allah SWT akan memberikan ganjaran kepada kalian. Ya. Wa yaghfir lakum, dan dia Allah SWT mengampuni kalian, zunubakum, akan dosa-dosa kalian. Ya, nikilah bentuk kasih sayang Allah. Siapa yang mengikuti Rasul itu sebagai syarat kasih sayang Allah diberikan kepadanya dan mendapatkan pengampunan dari dosa. Ya. Nikirun keistimewaan baginda Rasulullah SAW sampai beliau ditempatkan setelah bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nabi makna syahadat niki sepaket. Dan sah ketika ada orang meyakini bahawa Allah Tuhannya lagu Nabi ndik Nabi Muhammad. Makanya salah satu kelompok yang mengaku Islam, aparan paham niki Ahmadiyah, nggih. Ahmadiyah niki dekat Tuhan, saya Tuhan Allah. Si Nabi Mirza Ghulam Ahmad, nggih. Kitab suci Tazkirah. Lagu ngaku Islam. Secara akidah jelas dia, nggih. Lamun Islam Allah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah nabinya akhir zaman, nabi akhir. Nah ya Mirza Ghulam Ahmad nabi akhir. Nah ini salah secara akidah, sudah keliru, nggih. Nah, maka ketika Allah SWT merintahkan kita salat, puasa, ibadah dan lain sebagainya, maka berbicara ibadah ya mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aniki paket, nggih. Nah, cuman berbeda-beda dalam pemahaman, nggih. Tetap diikuti Nabi lagu, meskipun alasan mengikuti Nabi lagu arak beda-beda masih. Misal kaum salafi alasan mengikuti Nabi ya ndek maulid, ndek nerawah, ndek bersalaman selesai sembahyang, nggih. Lamun tiang pelunggu sami mengikuti Nabi lagu gawe terawah, gawe maulid, gawe zikir berjamaah. Ikan berbeda dalam memahami hadis, nggih. Lamun paham salafi tidak mau mempraktekkan suatu pekerjaan ibadah lamun diarak dalil jelas. Lamun arak dalil jelas kena bersalaman selesai sembahyang gawe. Lamun arak dalil jelas tentang roh gawe. Lamun arak dalil jelas tentang baca Yasin malam Jumat gawe. Lagu ternyata denar hadis sak jelas ia bundek gawe, nggih. Halamun tiang pelunggu sami yang penting arah hadis, nggih. Misal tersurut bersalaman, berarti bersalaman ini adalah sunnah Nabi. Sila praktekan maka dapat pahala. Piran tok bersalaman, apa kan piran? Apakah pas berdete langan sila mau pahala? Apakah selesai sembahyang sila mau pahala? Ia pun terpraktekan selesai sembahyang. Sandek kanggo nyingkem sembahyang. Allah Akbar belum salam. Selesai sembahyang sila. Terus termasuk zikir berjamaah. Ayo den nganggo. Itu praktekan, nggih. Selesai sembahyang zikir berjamaah ia langsung pelihara itu ndor berzikir juga, nggih. Angkan dek gangguan si dia perintah langsung langan Nabi teks hadis jelas selalu dia sanden pun ara doib-doibah. Lamun tiang pelunggu sami terperintah terzikir, nggih.
nganjang sila, tukul sila, apa dah, berbaring sila, selesai sembahyang sila, sehingga gampang terjawab. Makin selesai tersembahyang, lemun terlangsung tinduk kan kanggu, lemun tertegal HP kanggu, sakit tiang terlalu jog jeding sila. Nah, bu angkat selesai sembahyang, bu makin atau zikir berjamaah, andin kanggu, lemun tegal HP ya kanggu, lemun tertinduk selesai sembahyang ya kanggu, lagu angkat pas zikir jadin kanggu. Memang ia alasan dia narak dalil detil lalu, cukup dalil umum bau. Inilah perbedaan dalam memahami teks-teks hadis. Yang penting arak dan petunjuk, arak langan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan endah guru teniki luar biasa, arak panutan almarhum, terus guru si beliau praktekan di Imam Malik, ulama-ulama beli elek dunia niki rata-rata lagu lemon terperhatian dalam sejarah perkembangan nepiaran mazhab segala macam niki tergantung sisa berkuasa. Ternyata itu penting kekuasaan niki lah sendeman Arab niki dikuasai oleh Raja Saud, ia pun tersebut Saudi karena yang menguasai Arab niki Saud. Nah, sendek mana niki Sunni, berarti yang pelunggu sami. Lemon terlalu jok makam baki niki arak Kubah. Oh, ni tau makam sahabat ni makam keluarga Nabi ni arak tulisan, arak Kubah, arak bangunan kocet-kocet. Ketika Saudi niki dikuasai oleh Raja Saud, maka mereka berkuasa dan sistem model keagamaan niki Wahabi. Sehingga ia berkuasa nundik kanggu. Termasuk elek Mesir layak sapi Al-Azhar niki ternyata orang Syiah, tapi berkuasa dengan Raja Mesir berkuasa dan Raja niki Sunni. Bu Al-Azhar niki berubah Syiah menjadi Sunni jari. Niki apa tu? Jadi saya berkuasa. Ya, maka syukur alhamdulillah elek Indonesia niki masih paham ahli sunnah wal jamaah sak berkuasa. Seandainya paham sekedik-sekedik perang, sekedik-sekedik nyemati atau mungkin nundi kanggu lah engkah dua mohol terus setiap malam langsung turun langan aturan presiden mungkin atau langan pemerintah dia kanggu ribu-ribu tiap malam dengan tinduk doang langsung tertutup terus engkah dah. Seandainya pun zikir nyebu-nyebu bu zikir sir doang ditebani bersuara-suara terus anikilah tu tak lebih masih paham ahli sunnah wal jamaah. Wa nazala bimakna annahu yusibukum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni kepada kalian dosa kalian. Wallahu ghafurun, dan Allah SWT ghafurun, maha pengampun. Liman ittaba'ani, terhadap orang yang mengikutiku, ma akan dosa, yakni Allah mengampuni akan dosa salafa yang telah lalu, minhu daripadanya, qabla zalika sebelum yang demikian itu. Rahimun, di samping Allah ghafurun maha pengampun, rahimun Allah pun maha rahim, maha penyayang bihi dengannya. Kul lemak sama kul lahum atiullaha war rasul. Masih berkaitan dengan ayat sebelum, terkait dengan mencintai Allah, tandanya yakni dengan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan pengampunan dosa. Dan Allah memiliki sifat yang maha pengampun dan maha penyayang. Oleh karena ini Nabi pun dosa, insyaallah Allah akan ampuni.